Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau satu saja menjadi hukuman kepada si pembunuh, itu sudah merupakan satu perkara yang dahsyat. Kalau dapat jahanam saja. Justru pertanyaannya adalah apa? Ketika si pembunuh ini masih ada dan mereka masih memiliki nurani, maka dia hidupnya tidak akan tenang. Mereka akan dihinggapi sebuah dosa. Mereka akan terus pada setiap hari akan terus bergelayut dalam pikirannya sesuatu dosa yang pernah dia lakukan. Bahkan makhluk-makhluk yang di langit semuanya bersatu untuk membunuh seorang muslim, akan Allah masukkan semua dalam neraka jahanam. Bahkan orang-orang semacam ini, maaf, pernah dengar masuk surga tanpa hisab? Nah, orang-orang semacam ini masuk neraka tanpa hisab. Tanpa alasan yang benar menurut syariat agama Allah, maka itu seolah-olah dia membunuh seluruh manusia yang ada di bumi ini. Bagaimana kalau anakmu yang dibunuh orang? Bagaimana kalau bapakmu yang dibunuh orang? Ustadz Abdus Somad atau UAS beserta ulama lainnya meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM mengusut tuntas kasus penembakan 6 laskar pengawal Habib Rizik hingga tewas. Hal itu penting agar tidak terjadi fitnah berkepanjangan. UAS memberi 3 poin pernyataan sikap. Pertama, dalam ajaran agama Islam, membunuh satu orang sama saja dengan membunuh semua orang. Kemudian, membunuh orang beriman, maka balasannya adalah neraka jahanam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man qatala nafsan bighairi nafsin faka'annama qatalan nasa jami'an. Siapa yang membunuh satu orang, maka dia sama seperti membunuh semua orang. Wa may yaqtul mu'minan famuta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Siapa yang membunuh orang beriman, maka balasannya adalah neraka jahanam. Ucap UAS menegaskan, Man qatala mu'minan, siapa yang membunuh orang beriman muta'ammidan secara sengaja, fajaza'uhu jahannam. Di akhirat neraka jahanamlah tempatnya. Di dunia ini hidup dia sementara, paling lama 63 tahun, masuk kerja umur 25, mati juga akhirnya, hanya untuk dapat gaji, hanya untuk dapat jabatan. Di akhirat rasakan kaulah neraka jahanam. Yang tak percaya masuk neraka, yang percaya pun masuk neraka. Silakan tak percaya, masuk neraka juga kau. UAS menyebut dalam agama Islam atau agama manapun tidak ada ajaran untuk membunuh sebagai solusi menyelesaikan masalah. Karenanya tindakan tersebut bertentangan dengan ajaran agama itu sendiri. Poin kedua, meminta kepada Komnas HAM untuk mengusut tuntas supaya tidak terjadi fitnah berkepanjangan untuk mematikan percikan-percikan api di tengah ilalang kering. Kalau Komnas HAM bertindak, diusut tuntas apa yang sebenarnya terjadi, maka insya Allah Allah menolong selesaikan masalah, katanya. Meminta kepada Komnas HAM supaya segera membentuk tim independen untuk mengusut tuntas supaya pembunuhan dapat diungkap ke permukaan. Siapa yang menembak dari jarak dekat, siapa yang menyiksa, membakar, siapa yang mengotopsi tanpa izin keluarga, kenapa perutnya dibelah, kenapa kuritnya biru-biru, kenapa dipukul pakai senjata tumpul. Kau juga akan punya anak, kau juga akan punya keturunan. Bagaimana kalau anakmu yang dikandung istrimu 6 bulan, 9 bulan, 10 hari dibesarkan dengan tetes air mata? 6 orang itu bukan anak kucing, 6 orang itu manusia. Sebaya dengan anak-anak. La yu'minu ahadukum, tak beriman hatta yuhibba li akhihi, sampai kau sayang kepada saudaramu. Tak beriman kamu sampai ada rasa saudaramu. Kalau engkau bisa merasakan sakit, berarti kau makhluk hidup. Kalau kau bisa merasakan sakit, berarti kau makhluk hidup. Tapi kalau kau bisa merasakan sakit orang lain, barulah kau disebut manusia. Ustadz Adi Hidayat atau UAH juga mengucapkan duka cita mendalam atas meninggalnya 6 anggota FPI yang ditembak polisi di Tol Cikampek Senin dini hari lalu. Kita bermohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, semoga diterima setiap titian amal solehnya dan disabarkan keluarganya atas kejadian ini, jelasnya. Menurut Ustadz Adi Hidayat, dia mendukung segala hal yang terkait dengan proses pengungkapan kasus ini.
mendukung semua pendapat orang yang ahli di bidangnya, baik itu pakar hukum, pernyataan ulama, dan pernyataan ormas yang kapabel di bidangnya. Kita mendorong semoga segalanya bisa berjalan sesuai yang Allah tetapkan dan sesuai koridor hukum yang berlaku di NKRI, tegasnya. Saya hanya ingin mengingatkan, di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 72, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengungkapkan janji akan menampilkan dan membuka segala hal yang terkait dengan tindak tanduk manusia, potensi kejahatan yang mungkin terjadi, misalnya pembunuhan, katanya. Dan ingatlah, ketika kamu membunuh seorang manusia, lalu kamu saling tuduh-menuduh tentang itu, dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan, jelasnya. Wah, semuanya akan diungkap dengan cara yang seadil-adilnya dan sejujur-jujurnya. Bila tak di dunia, maka semua akan diungkap di akhirat, jelasnya. Hati-hati, wa may yaqtul mu'minan muta'ammida. Siapa yang sengaja merencanakan pembunuhan terhadap seorang beriman, satu saja nyawa orang beriman tumpah, fajaza'uhu jahannam, maka tempatnya di neraka jahanam orang itu. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka pada orang itu. Wala'anahu, dan dilaknat oleh Allah. Wa'adda lahu 'adzaban 'azima, dan disediakan siksa yang berlipat. Bahkan orang-orang semacam ini, maaf, pernah dengar masuk surga tanpa hisab? Nah, orang-orang semacam ini masuk neraka tanpa hisab. Pasca insiden ini, UAS juga mengajak seluruh bangsa Indonesia tidak terprovokasi serta banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab seluruh aspek hidup ini sudah diatur olehnya. Tak lupa, dia berpesan agar masyarakat tetap cerdas berpikir dan bermedia sosial. Ketiga, kepada seluruh jemaah seluruh bangsa Indonesia agar tidak terprovokasi, cerdas berpikir, cerdas bermedsos, dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa, hidup ini ada yang mengatur, tidak ada satupun yang luput dari pandangan Allah, tidak ada satupun yang lepas dari pengetahuan Allah. Allah tidak tidur. Dia menyerukan kepada tokoh dan umat Islam untuk tetap bersatu dan berjuang sesuai dengan konstitusi yang ada, dan jangan terpengaruh dengan pihak-pihak manapun yang berupaya mengadu domba dan melemahkan perjuangan umat dengan cara intimidasi serta pemberian dalam bentuk materi. Tak hanya itu, ia juga mengajak umat Islam untuk meningkatkan iman dan takwa dengan cara bertaubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak zikir dan doa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan kepada kita dan menghancurkan musuh-musuh agama, bangsa, negara, kesatuan Republik Indonesia. Berikut ulasan kami dalam video ini, silahkan simpulkan sendiri di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Terima kasih semuanya telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video selanjutnya dari channel ini.